Oke, salam silaturahmi, salam literasi, salam buku. Oke, saya di sini Rayhan Diksa ya, di sebuah ruang studio mini kecil milik pribadi saya yang ada ratusan buku. Saya akan mencoba mengulas salah satu dari sekian buku yang pernah saya baca. Apa ya kira-kira ya? Mungkin untuk mengulas yang pertama adalah buku yang paling fenomenal di Indonesia yang tentunya banyak orang mengetahui, sebuah novel dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan HK, dengan judul Tenggelamnya Kapal Underwitch. Buku yang fenomenal yang konon pernah diceritakan oleh seseorang penulis bahwa buku ini buku yang disadur dari novel klasik yang ditulis oleh orang luar yang kemudian ditulis oleh beliau kembali dengan menceritakan kondisi yang ada di Indonesia. Maka kemudian diganti dengan Vanderwijk. Ceritanya apa? Ya seperti halnya novel pada umumnya yang menceritakan tentang roman atau percintaan. Dibukaan sampai kakaknya. Yo sih ayah sih kata cerita itu loh. Roman percintaan yang mengisahkan anak perantauan. Yang di sini sebagai tokoh utamanya adalah Zainuddin yang awalnya keturunan dia asalnya itu di Minangkabau. Karena terjadi konflik, kemudian ayahnya pindah ke Makassar, merantau, akhirnya menikah dengan orang Makassar, kemudian melahirkanlah anak Zainuddin ini yang diam-diam memiliki bakat untuk menjadi seorang penulis. Melalui karya awalnya adalah dengan cara mencatat sebuah naskah berbentuk tulisan surat kepada seseorang yang ia cintai, itu Zainuddin. Jadilah saling balas-membalas, dan sepertinya sastra klasik itu memang lebih banyak atau bisa jadi bermula dari banyaknya tulisan sebagaimana beberapa ulama klasik yang memiliki kitab dari hasil balas-membalas surat. Itu yang terpisah dari Tenggelamnya Kapal Underwitch, sebuah novel klasik yang bagi generasi bangsa ini tetap harus menghargai bahwa ada karya fenomenal yang pernah ditulis oleh seorang ulama, seorang budayawan, seorang sastrawan, yakni Hamka. Walaupun di tahun 70-an bahkan beliau adalah ketua pertama Majelis Ulama Indonesia, tapi tidak terlepas dari sebuah karya-karya yang berbau dengan sastra yang menggambarkan bahwa estetika atau pengolahan rasa menjadi sebuah kata-kata adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, apalagi di Indonesia yang sejarah panjang tentang dunia sastra ini. Menurut saya ini kuno, peradaban kuno. Bagaimana dulu kalau kita sekolah ada naskah-naskah yang ditulis di batu, pesan-pesan moral, pesan-pesan tentang bagaimana menjalani hidup yang baik atau lebih baik. Itu tidak lain adalah satu dari sekian bahwasanya bangsa kita adalah bangsa yang yang demen banget dengan dunia sastra. Karenanya saya memperkenalkan ini terlebih dahulu tidak lain adalah untuk yang kemudian saya akan mencoba mengulas beberapa buku, ya tidak hanya sastra, tapi untuk yang awal ini adalah berkaitan dengan sastra. Bahkan ada sebuah ungkapan seperti ini:
Ketika jurnalisme dibungkam, maka sastra akan berbicara. Yang artinya apa? Artinya sastra itu bisa mengena, bisa menjerumus, bisa memasuki segala ruang. Karena adalah kata-kata terbentuk dari perasaan, yang mana semua orang ketika perasaannya disentuh secara tidak langsung, kehendak itu akan lebih tertuju dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang hanya mengandalkan logika. Tapi bukan berarti kemudian dikatakan dikotomi, tapi tidak. Seandainya antara perasaan kemudian dengan pikiran logika logis itu dapat disatukan, niscaya peradaban kita tentang dunia sastra, tentang dunia literasi, bahkan perbukuan di Indonesia akan menjadi sebuah peradaban yang lebih baik. Kira-kira demikian dalam waktu yang singkat ini perkenalan buku ini. Salam literasi, salam buku. Saya Muhammad Rayhan Siza dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Salam.